Oke teman-teman, Eh, kita live lagi ya. Jadi banyak permintaan saya untuk live trading. Saya menggunakan OpenLow hari ini, pagi ini, atau yang biasa kita bahas ya. WIRG saya lihat ini, sorry, WIRG mana tadi? WIRG, nah ini, aduh, WIRG, nah ini dia. Kita tunggu sebentar, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman masuknya. Lebih baik kita pastikan dulu ya, begitu sudah meyakinkan baru kita entry. Nah, oke, kita masuk di sini ya. 5 lot saja teman, 5 lot saja. 173 ada 5.000 dan 6.000 ada 7.000, naik terus 6.000 lagi 4.000. Nah ini membaca bid offer ya teman, kita baca dulu bid offernya. Oke. Aduh terlambat ya, 174 kita masuknya, tapi nggak apa-apa. Satu 174 ya, jadi kita harus ini ya teman, siap-siap kalau dia turun kita langsung buang ya. 174 5 lot. Seperti yang saya bilang, kita amankan profit dengan cut loss sesegera mungkin jika dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan kenaikannya. Teman-teman, saya sarankan seperti ini ya, kapan perlu satu lot saja ya, satu lot saja seperti ini. Ini kebetulan 5 lot saya belinya. Kapan perlu satu lot saja. Jadi kita ambil polanya dulu, kita pahami dulu pergerakannya, membaca bid offer juga. Setelah teman-teman matang ya, baru teman-teman perlahan naikkan lotnya sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Jangan langsung begitu teman sudah bisa satu lot misalnya besoknya atau 1 bulan misalkan ya, saya menyarankan 1 bulan penuh teman-teman coba terus sampai bisa. Nah ternyata teman-teman sudah bisa misalkan ya, teman langsung masuk 1.000 lot misalkan. Nah itu juga berbahaya teman ya, karena mentalnya belum siap. Jadi perlahan naikkan dari 1 lot, naikkan jadi 10 ya, 10 coba lagi 1 bulan, nanti naikkan 20 atau 50 misalkan ya, coba lagi 1 bulan naikkan 100, begitu seterusnya ya, itu seterusnya. Kemudian teman-teman sudah terbiasa, itu sudah pasti sudah sangat gampang sekali nanti. Kita lihat ini di 176 ini berapa persen, baru 1% ya. Kita minimal 2% teman ya, usahakan minimal 2%. Kemudian minusnya atau lossnya itu usahakan 1%, jangan lebih ya. Kalaupun lebih mungkin koma-komanya koma sekian mungkin kita masih bisa toleransi, tapi usahakan jangan sampai lewat dari 1%. Jadi begitu teman entry misalkan 10 kali ya, 6 kali teman katakanlah 6 kali teman loss ya, 4 kali berhasil, itu teman masih apa namanya, masih profit ya, masih profit. Jadi hitungnya sederhana sekali seperti itu. Kenapa saya menyarankan teman cut loss begitu dia turun ya, karena kita tidak tahu penurunannya akan sampai di angka berapa, kita tidak pernah tahu, tidak bisa ditebak ya. Begitu juga dengan kenaikannya, begitu teman profit 2% misalkan, teman langsung ambil saja, karena belum tentu juga dia akan terus naik, bisa-bisa setelah itu dia turun lagi teman ya, bisa-bisa dia turun lagi. Jadi perhatikan itu, disiplin ya, disiplin, kuncinya disiplin. Saya mau nggak mau harus sering membahas cara scalping ya di channel ini ya. Kenapa? Karena saya lihat memang rata-rata itu banyak scalper di sini ya, banyak scalper. Jadi pembahasan scalping ini
mesti saya utamakan ya. Nah, pertanyaannya sekarang mana pola yang bagus untuk scalping. Jadi ada beberapa menurut saya ya, yang worth it menurut saya ya, yang sesuai dengan style saya. Itu yang pertama itu open low ini ya, open low. Oke, kita lihat dulu 177 berapa persen. Masih 1,7% ya. Berarti kita jualnya di 178 kalau dia sampai ke 178. Bisa juga seperti ini strategi teman. Tadi kan kita masuk di 174 ya. Jadi kita supaya aman ya, kita bisa pasang juga stop loss di 174 itu. Jadi begitu dia turun kita rugi dari V saja ya, V saja. Jadi itu lebih aman ya. Nah, bagaimana cara memasang stop lossnya? Ini teman di sini. Ini saya juga kalau di fitur baru ini saya juga kurang paham. Saya lihat dulu ya. Maksudnya di upgrade terbaru ini mana ya pasang stop loss ya? Saya jarang sekali pasang stop loss sejujurnya ya. Auto order ini teman, ya, auto order, kemudian auto sell. Kita hapus dulu ini URG ini ya, yang lama. Yes, kita tambahkan atau ADD URG. Kita ambil 174 ya. Nah, ini dia target price kecil sama 74 174 sorry. Kemudian lotnya 5 ya. Nah, ini dia quantity tambah 5. Waktunya ambil 1 hari atau 7 hari saja, nggak apa-apa. Save strategi ya. Kemudian pencet tanda panah ini biar dia jalan. Start strategi, yes. Nah, ini sudah jalan teman ya. Jadi kita sudah aman di satu. Oh, ternyata sudah 179 ya. Kita langsung jual saja. Ini sudah 3% teman. Oke, 179 ya. Sell 5%. 5 lot. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita sudah berhasil menjualnya di 179. Jadi kita berhasil profit 3%. Nah, untuk tadi saya bilang strategi yang paling bagus menurut saya itu open low ini juga ya, yang pertama. Kemudian running trade ya. Running trade itu kita melihat di sini teman-teman bisa lihat, tapi di MOS Mandiri ini dia tidak bisa disetting teman-teman ya. Di pembelian yang 1-2 lot itu muncul di sini, jadi agak susah melihatnya, dia terlalu cepat ya. Kalau di Mirai kita bisa setting volumenya 1000 ke atas, itu lebih nyaman ya. Kalau buat scalping running trade saya pakai Mirai misalnya biasanya ya. Kok 180 apa itu maksudnya? Apa kita pencetnya 180 tadi ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita sudah paham polanya. Nah, dengan running trade ya, dengan membaca bid offer, jadi dua itu adalah strategi yang sesuai dengan style saya teman-teman ya. Bagaimana dengan bandarmologi? Bandarmologi itu kita harus melihat pembelian bandar ya di hari-hari sebelumnya. Sebenarnya bandarmologi menurut saya itu cocoknya untuk swing teman-teman ya. Kenapa? Karena kita mengikuti ketika bandar masuk ke satu saham, dia beli secara rutin saham itu, misalkan saham katakanlah PBRX misalkan PBRX, dia terlihat setiap hari itu rutin beli 1000 atau 5000 misalkan ya, atau dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita ikut masuk di situ. Tapi persoalannya dia tidak selalu naik hari itu teman ya.
kita harus menunggu, kita nginap juga bersama bandar. Kapan begitu dia diangkat, kita sudah ada di dalam. Itu bandarmologi. Menurut saya bandarmologi bukan untuk scalping ya, scalping harian atau one day trading, tapi untuk kita inapkan beberapa hari sambil menunggu bandar menaikkan harga. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang menggunakan metode indikator ya, misalkan indikator MA. Nah, MA ini kalau untuk scalping sebaiknya teman lihat yang per menit ya, atau 2 menit, 3A, 5 menit, 10 menit seperti ini. Kalau untuk scalping ya, tapi kalau untuk harian tentu saja ini susah ya, karena kita hanya mengandalkan pergerakan 1-2 tick ya. Kita untuk memutuskan untuk masuk itu cepat sekali teman ya, bukan hitungan jam apalagi hari, tapi detik per detik ya, menit per menit. Jadi seperti itu. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga cuan semua hari ini.